Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai PPh pasal 24. Slide pertama untuk pengertian PPh pasal 24 yaitu pajak penghasilan. Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang dapat diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri. Selain itu, untuk dasar hukumnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu penggabungan penghasilan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk penghasilan dari saham yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua untuk penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga yaitu untuk penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyetaraan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor atau secara bersama-sama dengan wajar dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Selanjutnya yaitu penggabungan penghasilan. Saat diperbolehkan dividen tersebut ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, maka saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Selanjutnya yaitu ada contoh pada PT Lola di Madiun dalam tahun pajak 1997 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut. Yang pertama itu hasil usahanya di Singapura pada tahun pajak 1995 sebesar 800 juta. Yang kedua, dividen atas pemilikan saham dari UB Ltd di Australia sebesar 200 juta, yaitu sebesar dari keuntungan tahun 1992 yang ditetapkan dalam rapat pemenang saham tahun 1996 dan baru dibayarkan pada tahun 1997. Yang ketiga, dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada AAM Ltd di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar 75 juta, yaitu berasal dari keuntungan saham 1996 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh pada tahun 1996. Yang keempat, bunga kuartal 4 pada tahun 1995 sebesar 100 juta dari Iqbal Korpal di Kuala Lumpur yang baru akan diterima pada bulan Mei 1997. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 1996 adalah penghasilan pada huruf atau pada angka 1 sampai 4 sedangkan 1 sampai 3 sedangkan penghasilan pada angka yang keempat ini digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun pajak 1997. Selanjutnya ada penentuan sumber penghasilan. Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan. Perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harga gerak adalah tempat pihak yang membayar dan dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan berada. Yang ketiga, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa perkerican dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan berada. Yang keempat, penghasilan atau usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Mengingat Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut pengertian penghasilan yang luas, maka penentuan sumber penghasilan sebagaimana di atas menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip di atas. Misalnya A sebagai wajib pajak,
dalam negeri memiliki rumah di Singapura, dan dalam tahun 1995 rumah tersebut itu dijual. Nah, keuntungannya itu diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber dari Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura. Selanjutnya ada jumlah kredit pajak yang diperbolehkan. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah satu, hanya atas pajak yang langsung dikenakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di luar negeri. Yang kedua, setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di luar negeri tersebut. Yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan lainnya itu dari luar negeri itu misalnya bunga, dividen, dan royalti. Selanjutnya ada penentuan sumber penghasilan untuk menghitung maksimum pasal PPh pasal 24 sebagai kredit pajak luar negeri. Yang pertama ada penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua berupa bunga, royalti, sewa. Yang ketiga itu imbalan. Yang keempat itu usaha. Yang kelima itu penghasilan karena pengalihan harta tetap. Yang keenam itu ada keuntungan karena pengalihan. Selanjutnya ada penentuan sumber penghasilan lainnya. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPh menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut. Selanjutnya yaitu pengurangan atau pengembalian pajak yang dibayar di luar negeri. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut UU PPh harus ditambahkan dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Selanjutnya yaitu ketentuan pelaksanaan PPh pasal 24 sebagai kredit pajak luar negeri. Yang pertama itu PPh atas seluruh penghasilan. Yang kedua, penggabungan penghasilan, kerugian. PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Jumlah kredit pajak, jumlah tertentu, kredit pajak yang untuk masing-masing negara. Terus PKP, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah pajak yang dibayarkan luar negeri melebihi yang diperkenankan, terus permohonan kredit pajak luar negeri, perpanjangan jangka waktu penyampaian lampiran permohonan perubahan penghasilan dari luar negeri dengan pembetulan SPT. Pembetulan SPT kurang bayar tidak dikenakan sanksi bunga. Yang terakhir yaitu pembetulan SPT lebih bayar kompensasi dengan utang pajak. Selanjutnya yaitu tata cara pengkreditan pajak luar negeri berdasarkan lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan nomor 164 KMK 03 tahun 2002 tentang kredit pajak. Tata cara pengkreditan pajak luar negeri diatur sebagai berikut. Yang pertama itu UU PH menentukan bahwa WP atau wajib pajak dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilannya. Yang kedua itu dimanapun penghasilan tersebut diterima atau diperoleh baik di Indonesia maupun di luar Indonesia atau luar negeri. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda, maka sesuai dengan ketentuan PPh 24 Undang-Undang PPh, pajak yang dibayar atau yang terutang di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Metode kredit pajak yang demikian disebut dengan metode pengkreditan terbatas atau ordinary credit method. Tata cara penghitungan pajak luar negeri itu yang pertama itu penggabungan seluruh penghasilan, kerugian tidak dapat dikompensasikan, batas maksimum kredit pajak luar negeri, penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara, yang terakhir memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final. Contoh soalnya yang pertama itu ada PT Kindani di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 1997 sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan dalam negeri yaitu 1 miliar. Yang kedua itu penghasilan luar negeri yaitu 1 miliar dengan tarif pajak 20%. Penghasilan jumlah maksimum kredit luar negeri adalah yang kedua, itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu PT Perdana di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan dalam negeri dengan total 400 juta. Yang kedua itu ada penghasilan dari luar negeri tarif pajak 20% yaitu 200 juta. Hitung jumlah kredit pajak luar negeri. Nah, selanjutnya untuk jawabannya yang pertama itu penghasilan luar negeri sebanyak 1 miliar, penghasilan dalam negeri 1 miliar, dan jumlah penghasilan netonya itu 2 miliar tambah dari 1 juta tambah 1 juta. Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka
sesuai dengan tarif pasal 17 pajak penghasilan yang terutang adalah 10% dikali 25 juta, terus habis itu 15% dikali 25 juta dan 30% dikali 1 miliar 950. Nah, untuk hasil dari 10 juta dikali 25 juta yaitu 2.500.000, 15% dikali 25 juta itu 3.750 dan 30% dikali 1 miliar 950 juta itu 585 juta. Dengan jumlahnya itu 591.250 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah 1 miliar dikali 591.250 juta dibagi sama 2 miliar itu sama dengan 295.625.000. Pajak luar negerinya itu 1 miliar dikali 20% yaitu 1 miliar jadinya tuh 200 juta. Nah, oleh karena itu batas maksimum kredit pajak luar negeri yaitu sebesar 295.625 juta, lebih besar dari jumlah pajak yang terutang di luar negeri yaitu sebesar 200 juta. Maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dikenakan adalah 200 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.